Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentu kami tidak akan sanggup menyelesaikan ini dengan baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di akhirat nanti. Adapun tujuan kami di sini untuk menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Paham dan Aliran dalam Akidah Islam. Sebentar ya. Yang disusun oleh Ayu Yanusi, TSNI Parera, dan Nan. Bab 2 pembahasan. Sejarah munculnya aliran dalam Islam. Ketika Rasulullah mulai menerapkan ajaran Islam yang boleh terima dari Allah di Mekah, kota ini mempunyai sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Pada pertengahan abad ke-6 Masehi, jalan dagang timur barat berpindah ke Teluk Persia, Euphrat di utara, dan Laut Merah, perlembahan Nil Selatan, ke Yaman, Hijaz, Syria. Perperangan yang senantiasa terjadi antara kerajaan Bizatin dan Persia membuat jalan utara tak selamat dan tak menguntungkan bagi pedagang. Dengan pindahnya perjalanan dagang timur barat ke semenanjung Arabia, Mekah yang terletak di tengah-tengah garis perjalanan dagang itu menjadi kota dagang. Kekuasaan sebenarnya terletak di tangan kaum pedagang tinggi untuk menjaga kepentingan mereka, mempunyai perasaan solidaritas kuat yang kelihatan efeknya dalam perlawanan mereka terhadap Nabi. Sehingga beliau dan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Mekah pergi ke Yatsrib di tahun 622 Masehi. Keadaan yang demikian ini berbeda dengan yang ada di kota Yatsrib. Kota ini bukanlah kota pedagang, tetapi kota petani. Masyarakat ini tidak homogeni, tetapi terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arabnya tersusun dari dua suku bangsa, Al-Khazraj dan Al-Aus. Dari sejarah ringkasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Nabi masih di Mekah hanya mempunyai fungsi kepala agama dan tak mempunyai fungsi kepala pemerintahan. Karena kekuasaan politik yang ada di sana belum dapat dijatuhkan pada waktu itu. Ketika beliau wafat di tahun 632 Masehi, daerah kekuasaan Madinah bukan hanya terbatas pada kota itu saja, tetapi boleh dikatakan meliputi seluruh semenanjung Arabia. Jadi tidak mengherankan kalau masyarakat Madinah pada waktu wafatnya Nabi Muhammad sibuk memikirkan pengganti beliau untuk mengepalai negara yang baru lahir itu, sehingga mengukuhkan soal kedua bagi mereka. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakarlah yang disetujui oleh masyarakat Islam di waktu itu menjadi pengganti atau khalifah Nabi dalam mengepalai negara mereka. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab dan Umar oleh Utsman bin Affan. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang bergairah kepada Al-Quran dan lebih teguh berpegang kepadanya.
yang semasa hidupnya pernah disebut sebagai orang yang paling mungkin menjadi utusan Tuhan. Khalifah kedua ini merupakan mayoritas umat Islam disepakati sebagai orang beriman yang paling berhasil. Namun keadaan gemilang masa Umar itu tak berlangsung lama. Utsman bin Affan penggantinya selalu khalifah ketiga sekalipun banyak mempunyai kelebihan dan jasa di bidang lain. Namun dalam kepemimpinan dicatat sebagai orang yang lemah karena kelemahan itu Utsman agaknya tidak berdaya menghadapi desakan-desakan kelompok tertentu dari kalangan Bani Umayyah yang ingin meningkatkan pengaruh dan memperbesar peranan mereka sendiri dalam masyarakat Islam yang baru tumbuh dan berkembang itu. Setelah Utsman bin Affan wafat, Ali sebagai calon terkuat menjadi khalifah yang keempat, tetapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang pula menjadi khalifah. Dan juga Ali terpilih sebagai pengganti Utsman itu tidak mampu suara bulat. Ada kelompok tertentu yang tidak setuju atas pengangkatan Ali dan menuduh bahwa Ali terlihat membiarkan komplotan membunuh Utsman. Kelompok ini kemudian dikenal dengan golongan Syiah. Tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus. Sebagaimana halnya Taltah dan Jubair, ia tak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Ia menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman, bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Dan pula Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontakan itu. Bahkan Muhammad bin Abu Bakar diangkat menjadi gubernur Mesir. Dalam pertempuran yang terjadi antara kedua golongan ini di Siffin, tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah, tetapi tangan kanan Muawiyah, Amir ibnu al-Ash, yang terkenal sebagai orang licik, minta berdamai dengan mengangkatkan Al-Quran ke atas Qurra yang ada di pihak Ali, mendesak Ali supaya menerima tawaran itu, dan dengan demikian dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Sebagai pengantara diangkat dua orang, Umar bin Ash dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Dengan adanya arbitrase ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan kalau putusan ini ditolak Ali dan tak meletakkan jabatannya sampai ia mati terbunuh di tahun 661. Sikap Ali menerima tipu muslihat almarhum bin As untuk mengadakan arbitrase. Sungguh keadaan terpaksa tidak disetujui oleh sebagian dari tentaranya. Mereka berpendapat bahwa hal serupa itu tidak dapat diputuskan oleh arbitrase manusia. Putusannya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah, dan oleh karena itu mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan nama Al-Hawariz, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Karena memandang Ali bersalah, dua tersebut dan berbuat dosa, mereka melawan Ali. Ali sekarang menghadapi dua musuh, yaitu Muawiyah dari satu pihak dan Hawariz dari pihak lainnya. Karena selalu mendapat serangan dari pihak kedua ini, Ali terlebih dahulu memusatkan usahanya untuk menghancurkan kaum Hawariz. Tetapi setelah mereka ini kalah, tentara Ali telah terlalu capek untuk meneruskan pertempuran dengan Muawiyah. Muawiyah tetap berkuasa di Damaskus, dan setelah Ali bin Abi Thalib wafat, ia dengan mudah dapat memperoleh pengakuan sebagai khalifah umat Islam
tahun 661 Masehi. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik sebagai digambarkan di atas inilah terakhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi, timbulnya persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi Dona. B. Latar belakang munculnya aliran-aliran dalam akidah Islam. Yang pertama, fanatisme. Kesukuan yang berlebihan. Hal ini dapat memicu perselisihan dan perpecahan di antara umat. Oleh sebab itu, Islam memerangi fanatisme tersebut. Dalam Al-Quran dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami menjadikan kamu ada laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku agar saling mengenal." Hadisnya yaitu, "Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang menyeru fanatisme." Yang kedua, perebutan kekuasaan. Perselisihan perebutan kekuasaan ini terjadi setelah wafatnya Nabi, yaitu siapa yang paling berhak memimpin setelah Nabi. Dalam sejarah disebutkan perselisihan terjadi antara Ansor dan Muhajirin. Masing-masing merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi. Kaum Ansor beralasan bahwa merekalah yang melindungi Nabi dan menolongnya. Sedang Muhajirin berkata, "Kami adalah orang yang pertama masuk Islam, oleh sebab itu kami lebih berhak." Perebutan kekuasaan ini memunculkan perpecahan di antara umat Islam sehingga Islam menjadi kelompok-kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan sebagainya. Yang ketiga, masuknya penganut agama lain ke agama Islam. Ketika orang kafir atau Nasrani, Yahudi, dan Majusi masuk Islam, tentulah setiap mereka mempunyai pikiran tentang agama-agama mereka. Ada yang masuk Islam secara ikhlas, tapi masih meninggalkan sisa-sisa keyakinan agama mereka yang lama. Ada juga yang secara zahirnya masuk Islam, tapi batinnya untuk merusak Islam dan untuk menanamkan pemikiran mereka yang menyimpang. Maka dari mereka muncullah zindik atau munafik. Ibnu Hazm berkata, sebab utama keluarnya aliran-aliran Islam dari agama Islam bahwasanya orang-orang Persia merasakan paling tinggi sampai mereka mengatakan diri mereka adalah Tuhan dan selain mereka adalah hamba. Ketika mereka kehilangan kekuasaan dan berpindah ke tangan orang Arab atau Islam, orang Arab dipandang rendah oleh mereka. Maka semakin besarlah keinginan mereka untuk merusak atau menghancurkan Islam. Maka sebagian mereka ada yang masuk Islam untuk merusak Islam. Begitu juga ada yang pura-pura cinta kepada ahli bait, akan tetapi mereka membuat kezoliman terhadap alira. Ajaran pokok dalam akidah Islam. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna. Karena memang semuanya ada dalam Islam. Mulai dari urusan buang air besar sampai urusan negara, Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya. Allah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu." Salman Al-Farisi berkata, telah berkata kepada kami orang-orang musyrikin, "Sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai buang air besar." Jawab Salman, "Benar." Hadis Sahih riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan sempurnanya agama Islam dan luasnya petunjuk yang tercakup di dalamnya. Yang tidaklah seorang itu butuh kepada petunjuk selainnya, baik itu teori demokrasi, filsafat, atau lainnya.
ataupun ucapan Plato, Aristoteles, atau siapapun juga. Meskipun begitu, luasnya petunjuk Islam pada dasarnya pokok ajarannya hanyalah kembali pada 3 hal, yaitu tauhid, taat, dan baro'ah atau berlepas diri. Inilah inti ajaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan ketiga hal ini, pada hakikatnya dia bukanlah pengikut dakwah Nabi. Pertama, berserah diri kepada Allah dengan merealisasikan tauhid, yaitu kerendahan diri dan tunduk kepada Allah dengan tauhid, yakni mengesahkan Allah dalam setiap peribadahan kita. Tidak boleh menunjukkan suatu saja dari jenis ibadah kita kepada selainnya, karena memang hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan mengatur alam semesta ini. Pantaskah kita tujukan ibadah kita kepada selainnya yang tidak berkuasa dan berperan sedikitpun kepada diri kita? Semua yang disembah selain Allah tidak mampu memberikan pertolongan bahkan terhadap diri mereka sendiri sekalipun. Allah berfirman, apakah mereka mempersekutukan dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedang berhala-berhala itu sendiri yang diciptakan dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya, bahkan kepada diri mereka sendiri pun. Berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Semua yang disembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun kekuasaan di dalam semesta ini. Allah berfirman, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh ketaatan. Pokok Islam yang kedua adalah adanya ketundukan dan kepatuhan yang mutlak kepada Allah. Dan inilah sebenarnya yang merupakan bukti kebenaran pengakuan imannya. Penyerahan dan perendahan semata tidak cukup apabila tidak disertai ketundukan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang, semata-mata hanya karena taat kepada Allah dan hanya mengharap wajahnya semata, berharap dengan balasan yang ada di sisinya, serta takut akan azabnya. Yang ketiga, memusuhi dan membenci syirik dan pelakunya. Seorang muslim yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah, maka konsekuensi dari benarnya keimanan, maka ia juga harus berlepas diri dan membenci perbuatan syirik dan pelakunya. Karena ia belum dikatakan beriman dengan sebenar-benarnya sebelum ia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Padahal syirik adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, karena syirik adalah dosa yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, dan sikap kurang ajar yang paling bejat terhadap Allah. Padahal Allah lah Rabb yang telah menciptakan, memelihara, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. D. Tokoh-tokoh dalam akidah Islam. A. Di antara beberapa tokoh-tokoh aliran Khawarij yang terpenting adalah yang pertama, Abdullah bin Wahab ar-Rasyid, Urwa bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Awsara al-Asadi, Quraib dan Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, Abdullah bin Bashir, Zubair bin Ali, Qatari bin Fuza'ah, Abdul al-Rabi, Abdul Al-Qarim bin Azrat, Zaid bin Asfar, Abdullah bin Ibad. Tokoh-tokoh aliran Muzri'ah, Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan. Yang C. Tokoh-tokoh aliran Basra antara lain Wasil bin Atta al-Ghazal, Abdul Huzail Muhammad bin Ahuzail al-Alaf,
Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Nazaham Al-Jubai. Tokoh-tokoh aliran Baghdad antara lain Bashri bin Al-Mutamair. Yang kedua Al-Khayyat. Tokoh Qadariyah yaitu Ma'bad Al-Jauhani Khailan Ad-Dimashiki. Tokoh Jabariyah yang pertama Jad bin Dirham Jam bin Safwan. Yang G Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Para Khulafaur Rasyidin, 10 orang yang sudah menjamin masuk jannah Ahlul Badar, Ahlu Uhud, dan Ahlu Baitur Ridwan. Tokoh-tokoh tabi'in yaitu Uwais Al-Qarni, Said bin Al-Musayyib, Urwa bin Az-Zubair, Salim bin Abdullah bin Umar, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Al-Hasan Zainal Abidin, Ali Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Sedangkan di antara tokoh-tokoh at-taba'u tabi'in adalah Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan Al-Lais bin Said, Malik bin Anas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Detri. Macam-macam aliran dalam akidah Islam. Aliran Khawarij. Khawarij ini merupakan suatu aliran dalam kalam yang bermula dari sebuah kekuatan politik. Dikatakan Khawarij, orang-orang yang keluar karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali saat mereka pulang dari perang Siffin, yang dimenangkan oleh Muawiyah melalui tipu daya perdamaian. Gerakan itu mereka lakukan karena tidak puas dengan sikap Ali yang menghentikan peperangan, padahal mereka hampir memperoleh kemenangan. Sikap Ali menghentikan peperangan tersebut menurut mereka merupakan suatu kesalahan besar karena Muawiyah adalah pembangkang, sama halnya dengan Talhah dan Zubair. Oleh sebab itu, tidak perlu ada perundingan lagi dengan mereka, dan Ali semestinya meneruskan peperangan sampai para pembangkang itu hancur dan tunduk. Kemudian, orang-orang Khawarij mulai mengalirkan siapa saja yang dianggap melakukan kesalahan, seperti Utsman bin Affan yang melakukan kesalahan karena mengubah sistem politiknya sehingga menimbulkan huru-hara. Kemudian Talha, Zubair, dan Muawiyah melakukan pembangkangan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah. Dan Ali bin Abi Thalib sendiri yang melakukan kesalahan karena menghentikan pertempuran dalam perang Siffin ketika menaklukkan Muawiyah. Pada awalnya, tuduhan kafir tersebut dilontarkan mereka kepada Muawiyah, Amru bin As, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Musa al-Asy'ari. Yang keempatnya ini pelaku utama proses tahkim damai untuk mengakhiri peperangan. Namun tahkim tersebut menurut orang-orang Khawarij tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama. Karena Muawiyah adalah pembangkang yang seharusnya diperangi sampai hancur dan tunduk. Dengan demikian, jalan terakhir tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Dan barang siapa yang menetapkan sesuatu dengan ketentuan yang tidak baik sesuai dengan hukum Allah, tergolong orang-orang kafir, sebagaimana dikemukakan dalam surah Al-Maidah ayat 66, yang artinya, barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah kafir. Walaupun telah dihancurkan Ali bin Abi Thalib tahun ke-37 Hijriah, namun sisa-sisa kekuatan mereka masih terus bergerak dan berhasil menghimpun kekuatan lagi, sehingga terus melakukan gerakan oposisi terhadap Daulah Umayyah. Kan tetapi kelompok ini rentan sekali sehingga mudah pecah, dapat dihancurkan kembali oleh Bani Umayyah pada tahun 70 Hijriah. Sisa-sisanya dari subsekte Ibadiyah, sebutan subsekte Khawarij yang sangat
moderat. Sampai kini masih ada di Sahara, Aljazair, Tunisia, Pulau Zebra, Zanzibar, Oman, dan Arabia Selatan, dan tidak melakukan perlawanan politik apa-apa terhadap penguasa yang sah. Sesuai dengan uraian di atas, maka pemikiran kalam aliran Khawarij yang paling menonjol adalah tentang pelaku dosa besar yang menurut mereka tergolong orang kafir. Yang termasuk pada kategori dosa besar adalah sikap menentang terhadap pemikiran Khawarij sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka tergolong kafir. Di samping itu, mereka menguasai pemikiran yang khas tentang definisi iman, yakni menurut mereka iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sejalan dengan definisinya ini, maka orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran agamanya atau melakukan pelanggaran dalam kategori dosa besar, termasuk kufur, karena amal mempengaruhi iman. Dengan demikian, pokok pikiran aliran ilmu kalam mereka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah termasuk kafir. 2. Orang yang terlibat perang Jamal, yakni perang antara Ali dan Aisyah, dengan pelaku arbitrase adalah Ali dan Muawiyah dihukum kafir. Dan yang ketiga, khalifah menurut mereka tidak harus keturunan Nabi atau suku Quraisy. Mempercayai bahwa Muhammad bin Hanifah sebagai pemimpin mereka setelah Husain ibn Ali wafat. A. Nama Husainiyah diambil dari nama kaisarnya, yaitu nama budak bin Ali bin Abi Thalib. Meskipun sekre organisasi ini punah, ketika kebesaran Nabi Muhammad bin Hanifah dapat dijumpai dalam cerita rakyat. Hikayat ini terkenal sejak abad 15 Masehi di Malaka. B. Saidiyah, yaitu sekre ini mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sekre Syiah mempercayai bahwa Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin merupakan pemimpin setelah Husain bin Ali wafat. Dalam sekre ini ada 5 syarat untuk dapat diangkat sebagai pemimpin, yaitu 1. Berasal dari keturunan Fatimah dan binti Muhammad. 2. Berpengetahuan luas tentang agama. 3. Hidupnya untuk beribadah. 4. Jihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata. 5. Berani. C. Sekre Imamiyah, yaitu sekre Syiah yang menunjukkan langsung Ali bin Abi Thalib untuk menjadi imam oleh Rasulullah sebagai pengganti beliau, sehingga sekre ini tidak mengakui Abu Bakar dan Umar. Sekre Imamiyah pecah menjadi 2 golongan yang terbesar, yaitu 1. Isna Asy'ariyah atau Syriah. 2. Ismailiyah. B. Aliran Mujiyah. Mujiyah berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan. Muncul pada abad pertama Hijriyah yang muncul karena perbedaan 2 pendapat, yaitu Syriah dan Khawarij. Kaum Syriah mengkafirkan para sahabat yang menurut mereka menghina khalifahan dari Ali. Sedangkan mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Maka pada saat itulah muncul golongan umat Islam yang menjauhkan dari mengkafirkan kedua kelompok tersebut. Pendapat aliran dalam Islam ini terbagi menjadi 2, golongan moderat dan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang-orang berdosa kafir dan tidak yang percaya pada orang lisan tidak menjadi kafir karena itu perbedaan dalam hal mengkafirkan. Sambung Ustadz Asroni. 1. Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jab, berarti paksaan. Aliran ini ditonjolkan pertama kali
Safwan 131 Hijriah. Sekretaris Haris bin Suraih yang memberontak pada Bani Umayyah di Khurasan. 2. Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qad yang berarti mampu untuk berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Selain itu, mereka berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. 3. Mu'tazilah. Menurut buku yang ditulis Harun Nasution, Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih memadai dan bersifat fisiologi. Artinya, dalam membahas persoalan-persoalan agama, kaum Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal yang lebih bersifat rasional. Awalnya, Wasil bin Attah, seorang temannya Umar bin Ubaid, diusir oleh Hasan al-Basri karena terdapat adanya perselisihan di dalam majelis tentang persoalan orang yang berdosa besar. Akhirnya Hasan al-Basri mengatakan, Wasil menjauh diri dari kita. Dengan demikian dia teman-temannya kata Al-Hastani disebut kaum Mu'tazilah. Dah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.